itu. Pas sudah kerekam Aditnya pergi. Tunggu lagi. Kita tunggu dulu. Masa iya saya ngomong sendiri? Loh, mana? Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Pak Adit dan Bu Ananda. Suaranya Pagi saya. Pak, mohon maaf agak terlambat. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, aman, aman, aman. Ini baru kita nyalain kok, baru kita mulai. Oke, sepertinya memang kita bertiga ini yang ada di sini ya, yang bisa hadir. Uh, ini sesi ini sebenarnya saya undang ya teman-teman infra saja yang khusus nangani infra ya. Oke, jadi kita lihat dulu. Ini adalah halaman Verpik di GitHub. Di sini kita sudah kita bisa baca di sini ada milestone yang ditentukan oleh manajer kita Pak Herpiko ya. Di sini milestone-nya adalah November itu IRKIS bekerja secara penuh. Kemudian Desember IRKIS ISO dan live build based itu selesai. Jadi kemudian ada persiapan bahan untuk paket khas. Bu Ananda mungkin udah paham ya paket khas itu yang seperti apa gitu. Kalau Adit gimana Adit? Paket khas itu kalau bayangan saya itu apa paket-paket yang dibuat sama Blangkon dan Blangkon gitu ya. Iya betul. Jadi paket-paket khas ya yang paket-paket Debian yang hanya ada di Blangkon gitu. Kemudian nanti Januari, Februari dan seterusnya. Ini Januari rilis fitur harian pertama. Yang ini nanti bisa diuji oleh teman-teman JK, jaminan kualitas. Sudah mulai bisa diuji di sini. Kemudian Februari dan seterusnya ya. Ini sih yang menjadi catatan kita. Selanjutnya, anggota tim. Di sini ada Pak Darian juga. Jadi koordinator sebelumnya itu adalah Pak Darian ya. Pak Darian di rilis Uluwatu, kemudian selanjutnya diserahkan ke saya. Jadi pada saat Pak Darian itu menunjuk saya, ini sedikit curcol aja ya dari saya, curhat aja ya. Apa ya? Ya pada saat Pak Darian menunjuk saya itu, waduh, kok saya gitu ya. Terus ya mungkin sama seperti orang-orang kayak kemarin UPI saya tanyain mau gabung mau join ke Blangkon nggak, takutnya nggak bisa konsisten gitu kan, takutnya nggak bisa apa namanya aktif terus gitu ya. Saya sempat berpikiran seperti itu juga gitu kan, ya takut nanti nggak bisa konsisten, nggak bisa aktif gitu. Terus cuma saya sempat dengar sebelumnya dari Pak Darian bahwa beliau ingin ingin pensiun dan sebagainya gitu. Meskipun sebenarnya saya agak ragunya masa iya pensiun gitu kan. Terus ya udah pada saat diserahkan itu ya saya mungkin
nggak langsung menjawab iya gitu ya. Mungkin ada selang sehari kalau nggak salah. Terus saya jawab, iya Pak, baik siap. Gitu. Meskipun pada saat itu saya nggak tahu harus ngapain gitu kan. Nah, dan ternyata Pak Dirian masih tetap di infra, cuma tidak sebagai koordinator. Gitu. Jadi saya sering kali ketika ada sesuatu ya tanya ke Pak Darian, kemudian konsultasi, kemudian bahkan minta bantuan gitu. Jadi akhirnya yang eksekusi untuk beberapa hal ya saya minta bantuan Pak Darian. Ya karena memang Pak Darian kan posisinya di sana di Surabaya kan. Kemudian apa namanya? Mesin juga ada di Surabaya gitu. Kan lebih dekat Pak Darian ke sana gitu dan lebih tahu dan lebih yang beliau juga punya akses gitu kan. Itu nah kemudian di sini sepertinya dua ini Pak Alfian Syamsuddin dan Taufik Mulyana ini kayaknya sudah lama tidak aktif. Ada kemungkinan nanti akan saya coret dari sini. Eh, hari ini pun beberapa kali kita coba colek gitu ya, tidak aktif, tidak menjawab, tidak mengonfirmasi. Kalau kemarin itu ada Pak Radit ini, mungkin beberapa hari yang lalu itu sempat ketika saya colek untuk kita kumpul di sini ya di hari ini hari Minggu pagi ini dia langsung japri saya Pak maaf saya tidak bisa aktif lagi di infra tidak bisa karena ternyata keminatannya dia berubah gitu yang awalnya dia minat di infra gitu kan sekarang dia lebih minat ke programming gitu kemudian saya sarankan coba ke tim riset aja join ke tim riset aja coba tanya ke Pak Estu gitu kan terus ya udah akhirnya beliau pindah ke riset gitu seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, Saya mau nanya Pak. Oh ya, silakan. Dalam rentan berapa lama dia nggak aktif terus dicoret? Saya belum pernah dengar aturannya. Selama 3 bulan nggak aktif terus nanti perlu dikonfirmasi terus dicoret itu ada aturannya nggak ya? Saya juga nggak tahu aturannya ya. Maksudnya saya tidak tahu ada patokan itu ada atau tidak gitu kan. Cuma menurut saya itu keputusan dari koordinator saja sih. Masing-masing koordinator tim gitu. Kalau misalkan timnya lagi ngebut gitu kan, timnya lagi ngebut, Oh iya benar. selama beberapa hari nggak bisa dikontak ya udah di ini aja. Kalau misalkan kalau kita kan sebenarnya masih agak slow gitu kan ya. Ini udah kayaknya udah lama banget gitu kan. Mereka nggak ada aktivitas gitu. Dan sejak beberapa hari lalu pun saya konfirmasi. Kalau saya lihat itu telegramnya aktif gitu kan. Telegramnya aktif. Jadi recently apa itu tadi? Apa tulisannya itu? Ya seperti itulah. Telegramnya itu sedang aktif, cuma kita colek kok nggak nyaut gitu kan? Iya Pak. Seperti itu. Berarti memang tidak ada last seen recently gitu. Makasih Pak. Ya ya. Jadi kalau saya pikir sih memang nggak ada patokannya. Menurut saya itu sih keputusan dari koordinator aja. Kalau misalkan udah ini nggak bisa kita teruskan ya udah. Menurut saya seperti itu ya. Kan karena saya sendiri nggak tahu apakah ada patokan itu. Kalau misal oh ya kita lihat di sini ya. Tim koordinator berhak mencoret nama yang dirasa tidak aktif berkontribusi. 2 minggu. Kalau saya rasa ini udah lebih dari 2 minggu sih. Ini ada di sini nih. Batas waktu kevakuman tanpa pemberitahuan adalah 2 minggu. Oke. Oke, terjawab ya. Ada Pak ternyata ya. Ada. Ya,
ini udah lama banget kan, maksudnya ada, terus memang ya jarang kita baca. Kita baca pada pertama kali pada saat kita akan join kan di sini kan. Jika kemudian hari di tengah-tengah proses pengembangan ada penghalangan untuk mengajukan tugas, silakan segera alihkan tugas ke tim yang bersangkutan. Jangan biarkan tugas Anda berjalan setengah-setengah dan teman-teman yang lain hanya bisa menunggu dan menunggu, sedang Anda tidak kunjung merampungkan tugas karena berkaitan erat dengan jadwal rilis. Ya ini jadwalnya, ketika jadwalnya udah mulai ketat gitu, ya memang ya komunikasi itu tetap penting gitu. Oke ya, karena sementara kita bertiga ya, ada Adit, ada Bu Ananda, ada saya sendiri, ada Pak Darian juga yang masih aktif untuk membantu. Kemudian kalau Adit mungkin saya dari yang saya tahu ya masih bisa aktif lah. Kalau Bu Ananda sendiri gimana? Aktivitasnya gimana sekarang? Sekarang kerja dan kuliah Pak, insya Allah aktif sih. Oke, siap. Kerja dan kuliah ya. Wah. Kayaknya mungkin bagi Ananda sendiri itu nggak terlalu berat ya. Untuk beberapa orang lain mungkin itu lumayan berat. Iya Pak. Tapi mungkin nanti berkabar sih, misal kalau ada kegiatan yang nggak bisa mengeksekusi tugas gitu, nanti mungkin saya kabarin dulu gitu Pak. Siap. Oke. Terima kasih Bu Ananda. Sebenarnya secara jujur itu agak kagok sih ya manggil Bu Ananda. Cuma memang dari dulu seperti itu ya. Tradisinya di Pelangkon seperti itu ya. Kultur di Blangkon. Dulu dipanggil dari 2017. 2017 itu masih SMK kan ya? Iya, dipanggil Bu. Oh ya, saya masih terngiang juga bukan terngiang ya, masih kayak mengganjel di kepala saya gitu. Apa kesan kamu gitu? Maksudnya waktu masih SMK kok dipanggil Bu gitu, atau ya udahlah gitu, atau maksudnya kesannya gitu loh, kesannya waduh aku dipanggil ibu-ibu gitu. Saya jadi merasa harus bersikap profesional Pak. Oh gitu ya, siap. Iya benar, Iya, mikirnya iya. gitu. Jadi harus bersikap profesional ya, dan itu masih SMK udah berpikiran seperti itu ya, canggih itu. Saya SMA dulu bisa apa gitu. Oke, hebat. Dulu belum aktif banget juga sih di infra Pak, kan pas Pak Darian juga tuh. Terus ada transisi ke Pak Herpiko, lama itu nggak aktif juga. Transisi, manajer rilisnya Pak Erviko. Itu kan Ya, nggak ada kegiatan juga. ya nggak ada kegiatan. Cuma sebenarnya Bu Ananda sendiri masih aktif di komunitas gitu ya. Iya Pak, Oke. insya Allah. Adit kuliah udah selesai ya, Dit ya. Tinggal nunggu wisuda ya. Skripsi udah selesai, sekarang kerja. Jadi Adit ini mungkin belum kenalan lebih jauh ya dengan Ananda ya. Kalau Adit ini teman kerja saya, jadi memang kalau saya lihat itu Adit, wah dia kerjanya cepat dan ya lebih cepat dari saya lah ya. Terus saya iseng, saya coba ajakin gitu, mau ini enggak ke Blangkon gitu. Ternyata dia mau gitu kan. Apa pertimbangan kamu, Dit, mau join ke sini, Dit? Belajar berkomunitas. Oke. Soalnya selama ini saya ngerasa terlalu introvert Pak. Terlalu introvert. Oke. Terlalu nggak ngapa-ngapain gitu loh Pak. Komunitas juga
dulu join klaim karena ada kewajiban gitu ya nih waktu magang Iya, gitu iya. ya. Saya pertama join gitu ya klaim itu, Pak. Sebelum itu Ya, nggak pernah. ya, ya. Jadi Bu Ananda, Adit ini juga lulusan 01 dan apa angkatan saya kan bareng dengan saya. Dan waktu angkatan 01 saya kan sering kumpul kan di Malang kan. Nah, Adit itu dia apa ikut 01 juga seangkatan tapi nggak pernah ikut kumpul gitu. Jadi meskipun di grup itu ayo Malang kumpul gitu, dia sendirian itu nggak ikutan gitu. Dan saya baru tahu itu setelah dia magang di kantor saya. Saya lihat, tuh satu ini angkatan saya. Oh, dia memang penyendiri dan apa namanya? Uh, ya mungkin karena belum belum apa nggak terbiasa juga ya berkomunitas seperti itu gitu. Kemudian ketika Itu, Pak. magang ada kewajiban untuk join ke komunitas, dia baru join ke klaim gitu. Dan kamu pada saat join ke klaim merasakan manfaatnya nggak, Dit? Ya, sangat lah, Pak. Salah satunya apa? Contohnya apa? Ya, jadi lebih ini ya, jadi lebih apa ya? Ya lebih kenal banyak orang, lagi orang-orangnya hebat-hebat gitu. Hmm. Ya, banyak. Ya, itu sih, Pak, yang nyata banyak kenal orang sih, Pak. Oke, oke. Jadi seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak Bu Nanda untuk Adit? Pak Adit ini. Sekarang kamu dipanggil Pak Adit di sini, Dit. Pak Adit. Oh, siap, Pak Adit. Belum ada. Salam kenal buat Pak Adit. Oke. Salam kenal Bu Ananda. Oke, siap. Kita sudah saling kenal sekarang. Udah Oke. kenal. Ini kalau kita kopdar ini seru sebenarnya ya. Kalau kita kopdar, saya pertama kali ketemu Bu Ananda di Surabaya kalau nggak salah ya, yang LibreOffice itu. Oh iya benar, 2018 ya Pak ya. Iya. Wah, apa ya? Oh iya masih masih apa baru lulus SMK kalau waktu itu kalau nggak salah ya. Atau masih SMK? Oh, masih SMK Pak, kelas Oh, masih SMK. 2. Iya, waktu pertama lihat, wah ini masih SMK dipanggil ibu-ibu yang ini. Wah, Iya. jadi ya maksudnya ya Orang-orang kesannya seperti itu waktu itu saya gitu loh. Hah? Ini ibu-ibu. panggilan dari pelanggan gitu. Iya. Oke ya, kita sudah saling kenal sekarang untuk tim. Ya kita bertiga di sini. Oke, selanjutnya kita ngomongin ada tiket di sini ya. Di Blangkon istilahnya tiket gitu, tiket. In progress ada lumayan, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, kemudian yang prioritas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua ada 2. Oke. Jadi gini, terkait dengan tiket ini, kita maunya si ini geser ke down semua ya. Maunya kita geser ke down semua, maunya gitu. Dan saya bisa katakan saya nggak mungkin ngerjain semua ini sendiri gitu. Saya butuh bantuan teman-teman, Bapak Ibu berdua gitu. Apa ya? Ada satu hal sih yang kemarin juga gitu ya. Mungkin istilahnya disinggung gitu aja ya oleh Pak Somad gitu, bahwa misi Blangkon itu adalah mengembangkan sumber daya manusianya ya, mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Jadi
kalau ya simpelnya seperti saya nggak tahu sih sebenarnya koordinator itu tugasnya ngapain gitu kan. Awalnya seperti itu gitu. Kemudian sempat juga ngobrol dengan Pak Erpiko, Pak Estu di grup koordinator gitu. Sempat di ini juga gitu sama Pak Piko, ini Pak, ini tugas ini coba didelegasikan gitu kan. Iya ya, delegasi istilahnya didelegasikan gitu. Jadi nggak semuanya harus saya kerjakan gitu kan. Pendelegasian itu ya belajar untuk kalau misal memang belum bisa ya berarti memang itu wadahnya untuk belajar gitu. Termasuk saya kan ya belum berpengalaman kan sebagai koordinator gitu kan, sebagai pimpinan atau apa sih istilahnya gitu. Ya itu belajar, makanya belajar gitu. Terus ingat juga sempat disebutkan bahwa wah, kalau kata Pak Haris itu kalau bisa koordinator tangannya jangan kotor gitu. Nah, maksudnya tangannya jangan kotor itu ya dia tugasnya nanti ambil keputusan, ambil nentuin ini mau ngapain gitu kan. Cuma mungkin untuk kasus ini, untuk ini ya saya sambil belajar lah ya, saya sambil belajar, kemudian nanti saya juga sambil ngerjain beberapa tas gitu. Terus kalau misalkan tas ini saya nggak bisa eksekusi, ya paling ya itu mesti saya delegasikan gitu. Kayak kemarin beberapa Adit sudah ngerjain, terus Bu Ananda juga sudah saya kasih tas gitu kan. Mungkin nanti juga tas-tas yang lain kalau seperti Adit bilang kemarin, wah saya belum pengalaman itu Pak itu. Nah justru sebenarnya itu untuk belajar gitu kan. Oke, ada pertanyaan? Belum. Jadi intinya Belum ada, Pak. Ya ini di sini kita belajar ya, belajar mengerjakan tas-tas yang ada gitu kita kerjakan. Kemudian kalau misalkan ada kendala ya kita diskusikan kendalanya apa. Kemudian biasanya sih kalau ada hal-hal yang wah ini saya nggak bisa, kemudian apa istilahnya eskalasi itu kan, eskalasi ke koordinator masih butuh bantuan, misalkan butuh bantuan dari tim lain gitu, nanti koordinator yang akan menghubungi tim lain. Atau kalau misalkan itu ini tas kecil bisa langsung di komunikasikan dengan tim terkait, misalkan ini yang deploy lapor buoy gitu kan. Oh ini butuh ada yang perlu ditanyakan dengan tim yang bikin ini, tim riset ya, lapor buoy ini harusnya bagaimana gitu, terus mau deploy-nya bagaimana gitu, terus dependensinya ada apa aja, itu kan termasuk bagian dari kebutuhan untuk mengerjakan tas itu kan. Itu bisa langsung dikomunikasikan, kecuali kalau misalkan wah ini udah mentok terus nggak bisa jalan gitu. Terus misalkan contoh aja gitu ya, ini benar-benar nggak bisa jalan nih, mesti diganti gitu kan. Wah itu baru nanti ada keputusan gitu kan, ada pengambilan keputusan di sini. Oke, seperti itu ya. Ada beberapa tas mungkin yang seperti ini, Rapika Manajemen Arsip ini perlu ngobrol juga dengan tim dengan Pak Manajer ini, Pak Herpiko gitu. Ini nanti eksekusinya bagaimana dan sebagainya gitu ya. Oke, apakah sudah cukup
bisa dipahami untuk ini. Dokumentasi infrastruktur. Jadi dikasih contoh ini yang rancangan. Ini kayak bentuknya cerita nanti ini di sini. Cerita. Oke. Nah, saya ingin tanya yang ini nih, yang S-tunnel itu sudah sampai mana? Ini sebenarnya kebutuhan dari apa? Si Irgis ya. Irgis itu sekarang di deploy-nya di Rani. Di Rani, di sini ada Redis, ada Irgis. Irgis ini dia butuh Redis, kemudian kenapa di sini perlu tunnel? Karena di sini kan akan ada builder kan. Di Rani, di Alin itu nanti akan dijadikan builder dan dia butuh connect ke Redis. Redisnya ada di Rani gitu kan. Redisnya Iya, ada di Pak. Rani, perlu dibuatin tunnel. Jadi nanti Irgis builder ini dia akan connect ke Redis, yang Redisnya itu ada di Rani seperti itu kan. Oke. Ini apakah ada kendala atau gimana? Mungkin coba di Rani dulu sih Pak buat testing. Kalau kemarin nyoba di lokal bisa. Terus sama CA-nya baru mau nyoba yang sesuai ketentuan Pak Piko ini. Ya, Itu oke. kan CA-nya di Blangkon belum ada juga. Nah, itu Betul. perlu di reset. Ya, kalau CA ini memang kita perlu ke Pak Herpiko dulu ini. Karena nanti dulu itu ada Blangkon itu ada CA-nya kan. CA, Certificate Authority. Jadi satu sertifikat itu yang digunakan sebagai apa namanya? Apa sih istilahnya? Untuk yang menerbitkan sertifikat itu apa namanya? Ya authority ya, sertifikat authority ya. Yang jadi intinya Ya CA, Pak. CA-nya iya terpusat nanti. Jadi kalau misalkan untuk Mas Rani butuh sertifikat, nanti yang menerbitkan itu ya apa CA-nya, sertifikat authority-nya. Kalau ada mesin-mesin yang lain gitu, nanti minta dibuatin sertifikat dari CA itu gitu. Oke. Di lokal, tapi di lokal itu mekanismenya dibuat sama seperti ini juga ya berarti ya. Oke. Iya Pak, Redis-nya di site A, terus kalau di site B itu tunnel-nya aja, terus nanti bisa di site B itu seolah-olah Redis-nya itu di lokal gitu. Ya. Oh nih. Site A. Tapi itu belum ada pakai volume sih. Kemarin Pak Beko kan minta ya buat volume gitu chatnya. Nah itu nanti baru mau diubah. Oke siap. Oh ini. Oh jadi ini ada Docker file ya. Oh copy. Oke copy. Copy dan ya sebenarnya di Docker filenya itu nggak apa-apa pakai copy, tapi di sini di Docker Compose-nya itu Tambahin yang volume. tambahin volume gitu ya. Iya benar. Oke, terkait ini, nah ada tambahan juga kemarin yang catatan dari Pak Estu ya, catatan Pak Estu bahwa Pak Estu
Yang ini mana di sini atau di mana catatannya? Nah ini akses ke mesin, deploy ke production. Ya katakanlah seperti ini nih kan Bu Ananda dia develop di lokal gitu kan, develop di lokal. Kemudian nanti pada saat naik ke mesin itu ada perlu yang namanya pairing. Pairing paham ya? Jadi nanti deploy-nya bareng-bareng gitu, sama-sama gitu. Ya katakanlah kita setup meeting seperti ini, ya mungkin tidak direkam tapi ya kita eksekusi gitu. Nanti salah satu share screen, oh ini salah satu deploy, yang satu mandu atau gimana itu pairing. Oh nanti kan pada saat dilakukan eksekusi itu ya kita saling mengisi gitu kan. Oh ini baiknya seperti ini gitu. Perlu report buat dokumentasi nggak Pak kalau kayak gitu? Ya baiknya setiap tas itu ada dokumentasinya sih mungkin ya. Baiknya sih ada gitu. Dan ya masukkan ke wiki ya. Ngomong-ngomong soal wiki, mengembang infrastruktur, ini banyak juga yang masih berantakan ya. Ini juga masih yang lama. Daftar CA. Oh. Ini dulu nama-nama mesinnya itu Bahadur, Cemani, Cendrawasih 32, Cendrawasih 64, Irgis, KT, Depos. Bahadur itu mungkin karena itu yang film Anglin Darmo itu pakai nama itu aja jadinya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Tuh, bisa. Jadi kalau misalkan ada apa di sini gitu, Pak ini mau saya sikat, ya udah sikat. Yang SMTP tadi udah digeser, terus yang CICD Live Build ini saya send ke kamu ya Dit ya. Boleh Pak. Udah liar. Ini kamu ada rencana ganti nama nggak Dit? Nah, itu bakal itu aja biar aja dulu. Udah terkenalnya itu ya, terkenalnya. Nggak ada nama yang bagus sudah Pak, itu bingung saya. Oke. Ini terkait CICD Live Build ini perlu dikomunikasikan dengan Pak Piko ya. Nanti saya langsung ke Pak Piko atau gimana Pak? Ya, ini kan nanti pakai tendang tuh. Pakai tendang. Ya. Tendang itu reponya ada di GitHub, Langgon, tendang. Ini sudah dipasang sih di apa namanya? Di Rani sudah dipasang ini, Dit. Jadi mungkin nanti paling endpoint-nya apa, kalau endpoint-nya apa juga ada sih di contohnya yang di mana Irgisco. Endpoint-nya nggak dimasukin variabel itu Pak? Endpoint-nya sudah dimasukkan ke variabel, Dit. Kita lihat di sini ya, master.
Endpointnya ini nih, host ini kan, host. Di sini pakai secret running hostname. Paling mungkin yang perlu dibuatkan adalah key-nya. Key. Key-nya ini berupa token. Nah, ini deployment key. Seperti itu ya. Oh ya Pak, ada lagi Pak. Kan itu kan untuk tendang itu kan udah di deploy Pak ya? Ya. Udah di deploy di Rani itu. Kira-kira saya bisa ini nggak Pak? Kita akses buat lihat ininya. Oh, akses ke deploy. Rani-nya ya, oke ya. Nanti Ya. ya belum saya kasih akses. Ini pada comeback ini. Pak Coco ini yang comeback. Banyak nih. Senang sih ya, senang. Saya sendiri senang gitu. Apa para sesepuh developer Blangkon, pengembang Blangkon yang dulu itu kembali gitu kontribusi dan apa namanya. Dan saya semakin yakin gitu nanti Blangkon bisa rilis gitu. Seperti itu. Oke. Tadi gimana, Dit? Halo, Dit. Pak Adit? Wah, terputus lagi mungkin. Oke. Itu saja sih kayaknya sesi kali ini ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada keluh kesah, mungkin kita bisa komunikasikan dulu. Kita komunikasikan di grup ya. Halo? Atau ada tanggapan dulu? Ada usulan atau masukan? Belum ada Pak. Oke, kalau belum ada, mungkin kita tutup dulu ya. Iya. Kita tutup. Oh, Adit. Tadi gimana, Adit? Pak Adit. Yang mana Pak? Halo. Tendang. Tadi kamu menanyakan soal tendang ya? Hilang suaramu, Dit. Sinyalnya lagi hapus. Oke. Ya, halo. Halo. Terdengar sih suaranya meskipun kecil, Dit. Oh, halo. Ini jelas? Iya, jelas. Nah, yang tendang tadi untuk tokennya itu berarti nanti saya langsung kontak Pak ya Pak ya. Ya, kalau nanti misalkan perlu akses, itu ke saya, Dit, nanti ya. Akses atau servernya kan ke Pak Samsul. Atau ya nanti yang kamu tanyakan ke Pak Piko kan, itu yang live build CI/CD-nya mau dibuat seperti apa gitu kan. Maksudnya eksekusinya di server itu kan dia nanti pakai script gitu. Apakah dia nanti ada sih di tiket kalau nggak salah itu. Bentar, kita lihat ya detailnya ya. Ada komen-komennya juga kalau nggak salah, komentar di sini. Nah ini curl. Oh, saya nggak bisa cek. Oh, siap. Saya tutup tadi share screen. Nggak bisa buka.
Iya, ya. Oke, kelihatan ya. Ini di tiket yang CICD Live Wheel ini ada sih komentar-komentarnya, keterangannya itu di sini. Tendang lewat tendang. Kemudian ini tendang itu seperti webhook yang kamu bikin dulu itu, Dit. Iya. Ya seperti itu. Cuma dia ditulis pakai bahasa Go kan, Golang kan. Nah, nanti untuk deploy-nya pakai curl. Oke ya. Oke, yang mungkin perlu kalau misalkan kamu bingung ya bisa komunikasikan dengan Pak Piko nanti seperti apa. Nanti kalau misalkan kita perlu pairing, ya udah kita buka Google Meet seperti ini lagi, terus kita coba deploy bareng gitu. Mungkin sekarang kamu bisa pelajari dulu nanti ini seperti apa gitu ya. Cukup jelas ya? Ada contoh yang di Irgis juga ya? Iya, contoh untuk deploy-nya ya itu dia ini seperti ini, kemudian yang di Irgisco, iya dia pakai curl juga nih. Ini untuk deploy Irgisco-nya. Oke, Edit. Oke, kalau sudah dan tidak ada tanggapan lagi, kita tutup dulu ya. Terima kasih Pak Adit, Bu Ananda. Selamat beraktivitas. Sama-sama, terima kasih. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.